wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Septian. Saya dari kelas TI 19B. Saya akan menjabarkan tentang linear programming metode dualitas. Oke, next. Apa sih metode dualitas itu? Perlu diketahui, metode dualitas merupakan alat bantu masalah linear programming yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya. Dualitas sangat bergantung pada primal dalam hal tipe kendala, variabel keputusan, dan kondisi optimum. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Berikut adalah perbedaan antara primal dan dual. Oke, yang pertama, di dalam primal terdapat 8 perbedaan. Jika di masalah primal, koefisien fungsi tujuan, maksimumkan Z atau Y, batasan I, bentuk kurang dari sama dengan, bentuk sama dengan, variabel Xj lebih dari sama dengan 0, Xj lebih dari sama dengan dihilangkan. Jika di masalah dual, nilai kanan fungsi batasan, minimumkan Y atau Z, variabel Yi atau Xi, Yi lebih besar sama dengan 0, Yi lebih besar dihilangkan, batasan J, bentuk lebih besar sama dengan, bentuk sama dengan. Adapun dalil-dalil dualitas, jika primal memaks F sama dengan Cx dengan kendala Ax lebih dari sama dengan B, maka dualnya meminim G sama dengan By dengan kendala Ay lebih dari sama dengan C. Dalil 1, jika X penyelesaian visible masalah primal ya 0, penyelesaian visible masalah dual, maka Fx lebih kurang dari sama dengan Gx. Dalil kedua, jika X0 penyelesaian visible masalah primal Y0 masalah dual dan Cx0 sama dengan By0, maka X0 adalah penyelesaian optimal masalah primal dan Y0 penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Oke, next. Dalil ketiga, dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil keempat, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika SK pada primal lebih dari 0, maka select variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Adapun contoh soalnya, masalah primal, minimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Adapun kendalanya sama dengan 2x1 ditambah x2 tambah x3 lebih besar dari sama dengan 20. 4x1 ditambah x2 tambah x3 lebih dari sama dengan 30. x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Tentukan masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, dan selesaikan masalah primalnya. Oke, kita lanjut. Penyelesaian. Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar, sehingga tidak perlu dirubah. Langkah kedua, menentukan masalah dualnya. Memaksimumkan G sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 dengan kendala sama dengan 2Y1 ditambah 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Y1 tambah Y2 kurang dari sama dengan 12. Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 40. Langkah ketiganya, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Oke. Nah, ini adalah gambaran grafiknya. Penyelesaian masalah dual. Kendala 1. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Kendala yang kedua, Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Dan jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Kendala ketiga, Y1 tambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Jadi kendala 2 dan kendala 3 ini, Y1 maupun Y2-nya sama. Tidak ada perbedaan angkanya. Jadi grafiknya, setelah kita
mencari titik kendala, kita membuat grafik dan menentukan garis kepotongan, lalu menentukan daerah arus visible. Maka daerah visible-nya adalah titik A. Titik A 0,0. Titik B 0,10. Dan titik C perpotongan antara kendala 1 dan 2. Antara kendala 1 dan 2. Nah, untuk titik D-nya 12,0. Dan kita arsirlah. Nah, jadi titik A 0,0 sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 0. Titik B 0 kali 0,10 sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2 sama dengan 20 dikali 0 tambah 30 kali 10. Hasilnya 300. Oke. Jadi 20 dikali 0 tambah 30 dikali 10 300. Titik C perpotongan garis 1 dan 2. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40 dikali 1. Y1 tambah Y2 sama dengan 12 dikalikan 2. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah 2Y2 sama dengan 24 dikurangi 2Y2 sama dengan 16. 16 kita hasilkan dari 24 ditambah berapa yang hasilnya 40. Jadi Y2 sama dengan 8. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 4 kali 8 sama dengan 40. Jadi Y1 sama dengan 4. Maka ditemukan titik optimum, yaitu pada titik C. Titik C, perpotongan garis 1 dan 2. Karena memiliki nilai max yang besar. Nah, 20Y1 ditambah 30Y2. 20 dikali 4 ditambah 30 dikali 8. Hasilnya 320. Ini lanjutan dari yang ini ya. Untuk titik D, 12,0 sama dengan 20Y1 tambah 30Y2 sama dengan 20 dikali 12 tambah 30 dikali 0. Hasilnya 240. Langkah keempat, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. Nah, kita balik lagi ke dalil 4. Apa sih perintahnya? Nah, perintahnya, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel KK pada dual bernilai 0. Ya. Oke, kita lanjut. 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1 sama dengan 40. 2 dikali 4 tambah 4 dikali 8 tambah S1 sama dengan 40. 8 ditambah 32 tambah S1 sama dengan 40. S1 sama dengan 0. Y1 tambah Y2 tambah S2 sama dengan 12. 4 tambah 8 tambah S2 sama dengan 12. S2 sama dengan 0. Y1 tambah Y2 tambah S3 sama dengan 40. 4 tambah 8 tambah S3 sama dengan 40. S3 sama dengan 28. Jadi, dalam penyelesaian masalah primal, setiap kendala kita ubah ke bentuk persamaan dengan menggunakan S1. Kita lanjut. Nah ya. Jadi, maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai S3 sama dengan 0. Selanjutnya, kita mencari nilai X1 dan S2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 20. 4X1 tambah X2 sama dengan 30. Kurang X1 sama dengan 5. 2X1 tambah X2 sama dengan 20. 2 dikali 5 tambah X2 sama dengan 20. X2 sama dengan 10. X1, S2 sama dengan 5 dikali 5,10. F sama dengan 40 X1 ditambah 12 X2 40 X3 sama dengan 40 dikali 5 ditambah 12 dikali 10 tambah 40 dikali 0. Hasilnya 40 dikali 5 200, 12 dikali 10 120, 40 dikali 0 ya 0. Jadi
Hasilnya adalah 320. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai metode dualitas. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.